Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pramesela dengan NPM 201010301132. Pada video kali ini saya akan mendeskripsikan bagaimana pembelajaran pada masa COVID-19, apa yang dapat digantikan oleh komputer dan apa yang tidak dapat digantikan oleh komputer, pengalaman, dan yang terakhir pendapat saya. Langsung saja. Pada saat pandemi COVID-19, khususnya bidang pendidikan, seperti institusi perguruan tinggi maupun sekolah, harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang biasanya secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring dalam jaringan. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan agar perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah meminta para mahasiswa maupun peserta didik untuk belajar dari rumah. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus COVID-19. Bahkan, bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai oleh pembatasan akses pendidikan. Nah, pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung atau unsur seperti pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik, yang beralih menjadi pembelajaran interaksi secara tidak langsung. Selanjutnya, pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang terjadi pada situasi tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya pencegahan penyebaran virus. Nah, sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Tenaga pendidik atau pengajar harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun para peserta didik berada di rumah. Solusinya, tenaga pendidik dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau dalam jaringan atau bisa disebut online. Yang kedua, apa yang dapat digantikan oleh komputer dan apa yang tidak dapat digantikan oleh komputer antara lain sebagai berikut. Yang dapat digantikan oleh komputer yaitu e-learning atau pembelajaran yang dilakukan melalui daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang disebut dengan e-learning. Nah, e-learning ini merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran, dosen, guru, siswa, siswi, dan mahasiswa menggunakan sarana media WhatsApp, Telegram, dan video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Penggunaan e-learning sebagai media mengelola pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini sangat cocok untuk diterapkan. Selanjutnya, yang tidak bisa digantikan oleh komputer yaitu peran seorang tenaga pendidik, yang mana tenaga pendidik mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik, mempersiapkan yang dapat diharapkan membangun para peserta didik, sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Tugas utama seorang tenaga pendidik yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan, sehingga peran tenaga pendidik tersebut tidak bisa digantikan oleh komputer. Dan yang terakhir terkait dengan pengalaman dan pendapat saya dalam pembelajaran pada masa COVID-19, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman materi yang disampaikan oleh dosen saya, karena pada masa pembelajaran daring menurut saya kurang efektif dikarenakan saya kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Selain itu, dosen banyak memberikan tugas tetapi kurang dalam penjelasan materi. Yang kedua, kurangnya atau kurang fokus dalam pembelajaran daring ini dikarenakan biasanya sering terkendala jaringan dan dapat menyebabkan penjelasan dari dosen menjadi tersendat.
Yang ketiga, saya merasa lelah secara fisik karena dalam waktu yang lama harus menatap layar laptop atau ponsel dan hal tersebut membuat badan terasa pegal-pegal, mata menjadi sakit dan kepala menjadi pusing. Yang keempat, penggunaan kuota menjadi boros karena sering melakukan aktivitas belajar melalui daring. Dan yang kelima, saya kurang bersemangat dalam belajar karena kurangnya motivasi belajar. Berikut itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.